Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, ketemu lagi dengan saya Pinta Astuti. Kali ini dalam mata kuliah analisis struktur. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas metode Clapeyron atau metode 3 momen untuk menganalisis struktur balok menerus. Nah, pada slide ini menjelaskan tentang beberapa informasi terkait metode Clapeyron. Jadi metode Clapeyron ini ditemukan tahun 1857 oleh Clapeyron yang digunakan untuk menganalisis struktur balok menerus atau biasa disebut misalnya di dalam referensi lain itu ada metode 3 momen. Nah, secara umum metode 3 momen ini merupakan hubungan antara momen di ujung batang atau dua elemen yang berurutan pada suatu struktur dengan momen yang timbul akibat adanya beban luar pada struktur. Nah, prinsip metode ini diperoleh dari hubungan persamaan belahan di mana sudut belahan atau rotasi yang disebabkan karena adanya beban harus ditiadakan oleh sudut belahan yang disebabkan karena momen. Nah, untuk mempelajari atau memahami istilah-istilah atau prinsip yang ada di dalam slide ini, kita akan mulai melihat step by step pada slide berikutnya. Nah, di dalam prosedur analisis metode 3 momen ini, kita di sini akan melihat besarnya sudut alfa sama dengan sudut rotasi pada tumpuan A, B, C, dan D. Misalnya pada struktur balok menerus dengan tumpuan A, B, C, D, jepit yang ada di A, kemudian B, C, D-nya adalah roll. Di mana di dalam struktur kita ini akan dikenakan beban merata G pada bentang AB, kemudian ada beban titik P1, P2, P3 di bentang BC dan CD, seperti yang ada di dalam gambar ini. Nah, adanya beban luar tersebut, kemudian struktur kita akan terlentur gitu ya, akan terlentur sehingga membentuk lenturan seperti ini gitu kan. Nah, lenturan seperti ini. Akibat adanya lenturan tersebut akan menimbulkan momen reaksi. Momennya apa? Momennya di sini ada M1, M2, M3 dan seterusnya. Nah, contohnya di dalam tumpuan A, di situ akan timbul M1. Nah, M1 ini juga akan menimbulkan sudut alfa 0. Kemudian di tumpuan B, di situ ada dua momen yang besarnya saling menghilangkan, M2 dan M3. Kemudian akan ada muncul sudut alfa 1 ini untuk B sebelah kiri dan muncul alfa 2 di sudut sebelah kanan. Begitu juga di tumpuan C. Kalau tumpuan D hanya satu ya hanya M6 dan juga alfa 5. Nah, besarnya berapa nanti kita akan cari tahu sudutnya gitu ya melalui prinsip besarnya sudut alfa sama dengan sudut rotasi V gitu. Nah, kita masuk ke prosedur analisis pada struktur ini menggunakan metode 3 momen. Mari kita fokus dan melihat pada tumpuan A. Kalau di situ ada tumpuan A, sudut alfa 0 itu didefinisikan sebagai apa? Alfa 0 itu kita bisa mendefinisikan seperti persamaan yang ada di dalam slide ini, yaitu alfa 0 merupakan M1 dikalikan L1, L1 adalah bentangnya gitu ya, dibagi dengan 3EI1. I1-nya ini adalah momen inersia di bentang yang pertama atau bentang 1 atau bentang AB gitu ya, sama saja. Ditambah dengan M2 dikalikan dengan L1 dibagi dengan 6EI1. Ini adalah rumus untuk sudut alfa yang ada di dalam tumpuan A atau alfa 0. Nah, untuk sudut alfa di tumpuan B bagaimana? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, sekarang kita pindah ke tumpuan B. Tumpuan B itu akan muncul alfa 1 dan alfa 2. Alfa 1 untuk B sebelah kiri, alfa 2 untuk B sebelah kanan. Dan di situ muncul M2 dan M3 gitu ya.
Nah, untuk alfa 1 karena dia terkait dengan bentang L1 atau bentang AB. Kalau alfa 2 dia muncul ini terkait dengan bentang 2 dan L2 atau bentang BC gitu ya. Nah, kemudian definisi A1 itu seperti apa? A1 itu sama ya dengan yang A0 tadi ya. Jadi A1 alfa 1 ini adalah M1 dikalikan L1 dibagi 6 EI1 ditambah M2 dikali L1 dibagi 3 EI1. Kalau alfa 2 ini kan sudut rotasi akibat beban P1 yang ada di bentang PC. Sehingga dia terkait dengan momen 3 dan momen 4 di dalam bentang L2 itu. Jadi didefinisikan alfa 2 ini sebagai M3 dikali L2 dibagi 3 EI2 ditambah M4 kalikan L2 dibagi 6 EI3. Nah, itu adalah rumus atau cara menghitung alfa 1 dan alfa 2 yang ada di tumpuan B. Jadi kalau ditanya alfa di tumpuan B, berarti ada alfa 1 dan alfa 2. Begitu juga nanti kalau misalnya ditanya tumpuan pada C, nanti akan ada alfa 3 dan alfa 4. Nah, kita lanjutkan lagi bagaimana kasusnya kalau yang ditanyakan adalah alfa pada tumpuan C. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, kalau di tumpuan C, di situ akan muncul M4 dan M5. Sudutnya adalah alfa 3 untuk sebelah kiri C dan alfa 4 untuk sebelah kanan C. Nah, definisinya bagaimana? Kalau alfa 3 itu didefinisikan sebagai M3 dikalikan L2 dibagi dengan 6 EI2 ditambah M4 dikalikan L2 dibagi 3 EI2. Kalau alfa 4 itu didefinisikan hanya satu saja sebagai M5 dikali L3 dibagi 3 EI3. Karena untuk sebelah kanan bentang ini tumpuannya adalah roll. Jadi di situ hanya akan muncul satu komponen M5 dibagi L3 dibagi 3 EI3. Oke, kemudian apa yang terjadi pada tumpuan D? Karena tumpuan D itu adalah roll gitu ya. Di situ momen pada titik D adalah 0. Kalau momennya sama dengan 0, berarti alfa 5-nya sama dengan 0 juga. Kalau di tumpuan A, kenapa tidak 0? Karena di situ adalah jepit. Jadi jepit bisa menahan momen sehingga akan muncul momen reaksi. Dan sudutnya juga ada. Nah, jadi pada soal ini apabila kita ringkaskan atau kita summary-kan sudut alfa pada tumpuan. Jadi di situ ada alfa 0. Ini untuk tumpuan A. Di sini ya, di A itu rumusnya tadi kita sudah bahas itu ya, ada ini. Kemudian untuk ke tumpuan B, itu ada alfa 1 ditambah alfa 2. Nah, agak panjang gitu ya. Untuk tumpuan C, alfa 3 ditambah alfa 4 gitu ya. Nah, ini hanya dituliskan ulang dan untuk tumpuan D itu 0. Nah, dari sini kemudian kita masuk ke persamaan sudut elastis atau prinsip dari metode Clapeyron. Prinsipnya tadi adalah sudut itu sama dengan rotasi. Jadi sudut alfa 0 itu akan sama dengan rotasi AB gitu ya. Karena dia alfa 0 itu kan di sini bentangnya AB, berarti di situ akan muncul rotasi AB. Kalau alfa 1 ini berarti rotasi BA. Alfa 2 rotasi BC.
alfa 3 rotasi CB dibalik gitu ya. Alfa 4 rotasi CD, alfa 5 rotasi DC. Nah, ini kalau dituliskan akan menjadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, prosedur analisis struktur statis tak tentu dengan metode Clapeyron dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi yang pertama, analisis struktur dilakukan dengan menghitung momen pada titik kumpul balok. Titik kumpul itu join. Jadi yang pertama langkahnya asumsikan momen bekerja pada setiap titik kumpul balok sebagai gaya luar yang akan dicari. Jadi mirip seperti metode kita yang pada sesi kuliah sebelumnya menghitung momen primer. Kemudian langkah yang kedua, hitung rotasi yang terjadi pada ujung balok. Jadi yang pertama diasumsikan momennya bekerja pada join, yang kedua hitung rotasi. Misalnya balok AB, maka akan muncul rotasi AB dan rotasi BA. Kalau misalnya Anda punya balok AB gitu kan, jadi ketika dia dibebani dia akan melendut gitu ya, akan muncul rotasi. Nah, rotasi yang sebelah kiri ini disebut AB, karena A ini disebut sebagai awal tumpuannya gitu ya. Kalau di sebelah B akan muncul namanya rotasi BA gitu kan. Nah, rotasi AB dan rotasi BA-nya gimana? Kita akan hitung. Nah, kemudian yang ketiga, terapkan persamaan sudut elastis pada setiap titik buhul, di mana sudut elastis itu didefinisikan sebagai sudut alfa sama dengan sudut elastis rotasi akibat beban yang bekerja. Jadi tadi prinsipnya adalah sudut sama dengan rotasi. Kemudian, selesaikan persamaan tersebut untuk mendapatkan momen ujung. Nah, momen ujung yang terjadi sama dengan arah asumsi awal jika hasil yang diperoleh bernilai positif dan berubah arah jika hasil yang diperoleh bernilai negatif. Jadi misalnya Anda sudah menghitung dan mengasumsikan misalnya pada tumpuan A, ini arahnya, misalnya ini seperti ini MA. Itu kan searah jarum jam gitu ya. Nah, nanti kalau ternyata hasilnya Anda sudah asumsikan seperti ini, kok hasilnya positif, ya berarti tidak perlu ubah arah. Tapi kalau Anda sudah asumsikan seperti itu hasilnya negatif, berarti perlu ubah arah. Kemudian setelah itu adalah analisis free body diagram. Itu digunakan untuk menghitung reaksi perletakan. Ini sudah banyak sekali yang ada di statika gitu ya. Oke, caranya bagaimana? Jadi yang pertama langkahnya menganalisis free body diagram, nyatakan struktur dalam bentuk batang-batang yang bebas atau free body dengan beban dan momen yang bekerja. Kemudian, hitung misalnya reaksi perletakan pada ujung balok akibat beban luar dan momen ujung yang telah diperoleh. Jadi untuk momen ujung ini nanti kita ingat-ingat lagi momen primer atau fix end moment atau momen ujung jepit yang kita sudah pelajari pada sesi kuliah sebelumnya gitu ya. Nanti kita cek lagi tabelnya seperti apa. Kemudian setelah free body diagram selesai, kita menggambarkan bidang momen, bidang geser, dan bidang normal. Ini kan sama saja dengan BMD, lintang itu SFD, gaya normal, NFD.
Jadi untuk analisis struktur dan statika memang tidak bisa lepas dari ketiga macam diagram ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dan penyelesaian. Jadi di sini kita punya balok menerus tumpuan ABC, sendi roll-roll gitu ya. Kemudian ada beban merata di AB besarnya 3 ton per meter dan beban titik 10 ton. Hitung dan gambar bidang momen dan gaya lintang dengan metode Clapeyron dan hitung reaksi perletakan struktur tersebut. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, kita lihat dulu bagaimana lenturan yang terjadi akibat beban yang ada di dalam soal. Jadi ada beban merata di bentang AB dan beban titik di BC. Maka balok tersebut akan melentur dengan kelengkungan seperti ini gitu kan. Nah, kalau lengkungan seperti ini kita tahu maka akan terjadi momen ujung MA alfa 0 di A, kemudian di B akan ada MB, ini MBA dan MBC gitu ya, dengan sudut alfa 1 untuk sebelah kiri, alfa 2 sebelah kanan. Kemudian di C akan muncul MCB dan alfa 3 gitu ya. Jadi kenapa saya berikan penjelasan MBA dan MBC di sini biar Anda nggak bingung. Kalau MBA itu sebelah kiri, MBC sebelah kanan. Nah, kemudian di sini kita tahu momen tumpuan di A dan di C sama dengan 0. Kenapa? Karena bukan jepit ya. Tumpuan di A kan tadi sendi. Tumpuan di C tadi roll gitu kan ya. Berarti MA dan MC sama dengan 0. Nah, kemudian momen tumpuan di B. Momen tumpuan di B ini kita lihat lagi ke tabel yang 2.1 itu kan tabel rotasi atau momen primer gitu ya, atau tabel rotasi. Nah, di situ tabel rotasi itu akan disesuaikan dengan bentuk bebannya. Jadi kan untuk bentang AB itu beban merata gitu kan tadi, dan merata tumpuannya adalah sendi dan roll. Nah, di sini akan ada rotasi AB dan di sini ada rotasi BA gitu kan. Nah, rotasi BA itu besarnya berapa? Kalau berdasarkan tabel dia adalah QL pangkat 3 dibagi dengan 24 EI. Nah, masukkan Q-nya di dalam soal ini kan 3, L-nya 5. Kemudian dibagi 24 EI. Nah, kalau untuk BC kan tadi strukturnya adalah di situ beban titik di tengah. Kemudian kita pecah bentang AB itu di sini akan jadi jepit dan roll. Nah, kalau dihitung nanti rotasi di BC itu sama dengan P dikalikan L kuadrat dibagi 16 EI. Nanti ada di dalam tabel 2.1 Anda cek lagi nanti tabel di dalam buku tersebut gitu ya. P-nya 10, L-nya 6 kuadrat dibagi 16 EI. Ini adalah hasilnya rotasi di titik tumpuan B, tetapi yang bentang BC. Nah, sehingga di tumpuan B, ini besarnya di tumpuan B ya. Tumpuan B itu akan muncul rotasi BA ditambah dengan rotasi BC. Itu sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2. Tadi kan prinsipnya sudut itu kan sama dengan rotasi. Persamaan rotasinya sudah ada gitu ya di sini gitu kan. Nah, kemudian alfa 1, alfa 2 tadi juga sudah dihitung di dalam penjelasan slide awal tadi ya. Di dalam metode ini kita sudah tahu alfa 1, alfa 2 itu berapa. Nah, kita
sama dengan kan. Nah, ini kan untuk rotasi sudah ada rumusnya. Kemudian alfa 1, ini kan alfa 1. Ini juga alfa 2. Nah, di situ tinggal dimasukkan aja gitu kan. Untuk persamaan rotasi sama 3 dikali 5 pangkat 3 dibagi 24 EI ditambah 10 kali 6 kuadrat dibagi 16 EI, kemudian ditambah, nah ini MA dikali L1 dibagi dengan 6 EI1. Kenapa 0? Karena MA-nya kan 0 tadi ya. MA-nya 0, makanya di sini 0, kemudian MC-nya juga 0 gini ya, di akhir ini ada MC sama dengan 0. Tapi untuk MB-nya ada, jadi masih ada MB, kemudian dikali 5, bentangnya 5 dibagi 3 EI, dan MB dikali 6 dibagi 3 EI. L2-nya kan 6, jadi di sini 6 gitu kan. Nah, kita bisa mengasumsikan, jadi asumsi ini tergantung soalnya, kalau disuruh asumsikan ya, kita bisa mengasumsikan gitu ya. Kalau misalnya di dalam soal diminta mengasumsikan EI itu sama dengan 1, maka kita bisa menghitung langsung gitu ya. Di EI-nya ini sama dengan 1 semua. Berarti 3 kali 5 pangkat 3 dibagi 24 itu hasilnya ada 15,625. Kemudian 10 dikali 6 kuadrat dibagi 16 itu 22,5. Kemudian 5/3 itu 1,667, MB-nya tetap, dan 6 dibagi 3, 2 MB. Nah, dari sini kita bisa mencari MB. MB-nya langsung ketemu 10,40. Satuannya kalau momen itu satuan gaya dan panjang, berarti di situ di soalnya tadi kan soalnya dalam satuan ton, kemudian satuan momennya adalah ton meter. Ini adalah momen MB-nya. Kemudian kita lanjutkan, langkah yang kedua adalah analisis free body diagram dan menghitung reaksi tumpuan. Nah, kita tadi bisa mengasumsikan pada gambar ini gitu ya, kita bisa menghitung reaksi tumpuan. Nah, caranya bagaimana? Kita pertama kali pisahkan antara bentang AB dan bentang BC. Tapi kalau dipisahkan, ini kan awalnya kan aslinya dia menjadi satu, tumpuannya roll. Nah, kita bisa pisahkan. Jadi untuk bentang AB, ini tumpuannya sendi dan roll, tumpuan yang bentang BC adalah sendi dan roll juga. Tetapi ingat, kalau awalnya dia menyatu, berarti ada momen yang bekerja. Momen yang bekerja itu tadi kita sebut sebagai MB gitu kan. MB sudah kita hitung di slide sebelumnya itu 10,4 ton meter. Makanya di situ akan muncul MB. Nah, kalau akan muncul MB seperti itu, maka kita bisa menghitung reaksi. Menghitung reaksinya seperti apa? Yang pertama, kita hitung reaksi akibat beban merata. Ini beban merata gitu ya. Di A berarti gimana? Nanti RA-nya Anda bisa hitung pakai 3 dikalikan 5 dibagi 2. Jadi ini bukan 3,5, tapi ini 3 itu Q-nya, 3 dikalikan 5. 5 adalah bentangnya dibagi 2 gitu kan. Hasilnya 7,5. Itu juga reaksi tumpuan di B akibat beban merata, 3 dikali 5 dibagi 2, hasilnya 7,5 ton. Nah, kemudian akibat momen MB yang 10,4 tadi, itu akan menimbulkan reaksi. Nah, ini kan kalau Anda bayangkan ini kalau diputar kan akan seperti ini gitu kan. Nah, dia akan menimbulkan reaksi ke momen yang arahnya searah dengan jarum jam atau menimbulkan reaksi ke bawah gitu ya. Ya, ke bawah. Kalau untuk di B itu jadinya ke atas, kalau di A jadinya ke bawah. Kalau reaksi di B itu jadinya momennya 10,4 dibagi 5 gitu kan. Kalau di sebelah kanan
10,4 dibagi 5 tapi arahnya ke bawah. Ini akibat momen B. Nah, kemudian bisa dihitung penjumlahan dari reaksi tumpuannya. Untuk yang A ini ada 7,5 ke atas, ada 2,08 ke bawah, berarti masih ada 5,42 ke atas, atau bisa dihitung pakai rumus yang sebelah kanan itu. Kemudian untuk di B berarti Anda punya untuk yang 7,5 ke atas, 2,08 ke atas, jumlahnya adalah 9,58 ton. Ini adalah reaksi tumpuan B dari sisi sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Kemudian sama untuk metode yang kedua pada bentang BC, ketika ada titik pusat 10 ton dan ada momen 10,4, itu akan menimbulkan reaksi. Jadi reaksi yang atas ini adalah akibat beban titik. Yang tumpuan B besarnya berapa? Ada 10 dibagi 2, 5 ke atas ya. Kemudian yang di tumpuan C juga sama, besarnya 10 dibagi 2, 5 ton, arahnya ke atas. Kemudian akibat momen 10,4 ini, kita juga bisa hitung reaksi tumpuannya. Kalau reaksi di B berarti ke atas gitu ya, ke atas 10,4 dibagi 6. 6 ini bentangnya, sama dengan 1,73. Arahnya ke atas. Tapi kalau di tumpuan C, arahnya jadi ke bawah, besarnya sama, 1,73. Nah, sekarang kita bisa hitung untuk reaksi tumpuan di B akibat beban titik yang di bentang BC ini, penjumlahan 5T ke atas, 1,73T ke atas, berarti hasilnya 6,73T ke atas. Jadi di sini kita melihat tumpuan B sebagai satu kesatuan lagi. Sebagai satu kesatuan lagi, maka di sini akan muncul reaksi di B itu penjumlahan dari keempat resultan gaya tersebut. Sebelah kiri itu ada 7,5 ditambah 2,08, ini sebelah kanan ada 5 ditambah 1,73. Berarti totalnya 16,31 ton. Nah, untuk ke reaksi pada tumpuan C bagaimana? Berarti penjumlahan dari 5 ton ke atas dan 1,73 ke bawah. Hasilnya 3,27 ton ke atas. Nah, ini adalah hasil dari reaksi tumpuan yang muncul akibat beban-beban. Dengan tadi kita menghitung momen yang ada di titik B. Ini adalah metode Clapeyron gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk menggambar SFD, NFD, BMD gitu ya. Jadi yang pertama kita lihat gaya lintang dulu, lintang atau shear force gitu ya. Shear force ini berarti nanti kita ujungnya akan menggambar SFD. Nah, caranya bagaimana? Tadi pakai reaksi tumpuan yang sudah dihitung ya. Di A itu kan ada 5,47 ton. Berarti SFD-nya ke atas. Karena beban merata berarti miring turun gitu kan. Sejauh 3 kali 5. Dari 5 dikurangi, jadi 5,42 dikurangi 3 kali 5 atau dikurangi 15, hasilnya min 9,58. Jangan lupa tandanya yang atas positif, yang ke bawah negatif. Nah, dari min 9,58 itu untuk SFD-nya di titik B yang atas ini nanti akan naik karena di situ ada reaksi BC gitu ya, ada reaksi BC. Nah, nanti bisa dicek lagi, tadi reaksi di B adalah 16,31. Berarti di sini akan muncul
min 9,58 ditambah 16,1. Hasilnya 6,73. Kemudian datar karena di situ tidak ada beban atau tidak ada apapun, tandanya positif. Kemudian ini akan turun 10 ton. Jadinya kan tadi 6,73. Ini asalnya dari 6,73 dikurangi 10, hasilnya min 3,27. Kemudian datar lagi karena tidak ada apapun tapi tandanya negatif, itu yang di bawah. Kemudian kita ada reaksi tumpuan C. Nah, reaksi C berapa? Tadi kan 3,27. Kalau di sini min 3,27 ditambah 3,7 artinya 0. Nah, sudah jadi untuk gambar SFD-nya. Untuk kalau yang pengen tahu detail hitungannya ada di sebelah kanan. Kemudian bidang momennya seperti apa? Nah, pada balok AB, momen maksimum akan terjadi pada bidang gaya lintang sama dengan 0. Jadi, biasanya BMD itu akan maksimum pada saat SFD sama dengan 0. Nah, kita nanti bisa lihat untuk SFD sama dengan 0 itu ada di mana gitu ya. Jadi kita cari dulu SFD di suatu titik namanya adalah X, kita misalkan di situ X itu kan sama dengan 0. Berarti di situ akan muncul reaksi tumpuan, ini kan RA gitu kan, RA 5,42 dikurangi 3 itu beban merata dikalikan X. Nah, nanti akan ketemu X-nya 5,42 dibagi 3, 1,81. Berarti momen akan maksimum pada jarak 1,81. Kemudian kita cari titik-titik penting momen gitu ya. Jadi di MA itu sama dengan 0 karena di situ tumpuannya sendi. Kemudian MX, M di 1,81 itu rumusnya adalah RA dikalikan X dikurangi 3 dikalikan X dikalikan X per 2. X per 2 itu lengannya. Berarti RA-nya 5,42 dikalikan 1,81 dikurangi 3 kali 1,81 kalikan 1,81 dibagi 2. Hasilnya 4,90. Berarti ini momen maksimumnya 4,90, tandanya positif momen. Kemudian kita next cari untuk momen yang ada di B gitu ya. Karena di situ negatif dan di sini positif. Besarnya bagaimana? Kita cari momen di B berarti di situ akan muncul reaksi ini RA ya. RA itu 5,42 dikali bentangnya adalah 5 kurangi beban merata 3 dikalikan bentangnya 5 dibagi lengannya kan 5 dibagi 2. Hasilnya MB-nya, nah tadi kan MB sebenarnya kita sudah hitung ya di depan tadi ya. MB itu kan 10,40 gitu ya, tapi tandanya negatif. Sama dengan perhitungan kita yang tadi. Nah, kemudian di titik D atau di titik beban terpusatnya, momennya gimana? Nah, di situ Anda terserah mau itu dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau dari sebelah kiri berarti ada komponen RA dikalikan jaraknya 8 ya, berarti 5 ditambah 3, 8 dikurangi beban merata 3, bentangnya adalah 5, jaraknya berarti kan titik resultan gaya kan di sini, jaraknya juga 8 ya. Bukan 8, tapi 2,5, 5 per 2 ditambah 3. 5 per 2 ditambah 3. Ditambah dengan RB juga, RB ini jaraknya 3. RA-nya 5,42 dikali 8, dikurangi 3, dikalikan 5, dikalikan 5,5. Ditambah 9,58, ditambah 6,73, ini RB-nya tadi ya, karena ada komponen kiri dan kanan dikali 3. Nah, kemudian dijumlahkan. Hasilnya MD-nya 9,8 ton meter untuk di sini.
Yang terakhir adalah MC, momen di C pasti 0 karena dia bukan cepedit ya. Oke. Nah, yang harus Anda perhatikan di situ adalah kalau untuk bidang momen atau BMD itu kalau bebannya merata berarti lengkung gitu kan, lengkung. Ini karena merata. Nah, kemudian mulai bentang B ini linear gitu ya, linear karena beban titik atau bukan beban merata. Nah, ini sudah jadi untuk bidang momennya. Oke ya, tadi kalau Anda menghitung dari sebelah kiri, kalau misalnya pengen menghitung dari sebelah kanan atau tinjauan sebelah kanan, nah yang searah jarum jam tandanya negatif dan sebaliknya yang positif. Jadi bisa menghitung dari MD. MD itu berarti kalau ngitung dari kanan ya berarti ada reaksi DJ dikalikan jarak bentangnya 3, berarti 3,27 dikalikan 3, 9,8 ton meter. Oh, sama gitu ya dengan yang perhitungan dari kiri. Kemudian MDB, nah berarti ada RC dikalikan 6 gitu ya, 3 ditambah 3 kan 6, dikurangi 10 kalikan bentangnya 3. Di situ hasilnya 10,4 tapi tandanya negatif. Nah, sama lagi perhitungannya ya, mau dari kanan atau dari kiri. Ya, baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai metode Clapeyron dan juga satu contoh bagaimana cara menganalisis balok-menerus menggunakan metode Clapeyron. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.